baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesehatan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami, berkati kami dari awal ibadah hingga akhir ibadah. Hanya karena namamu kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau ngapain, Kak? Seperti biasa dong kalau mulai selalu Joy Kids. Jawabnya Apa ya? Jesus on the way. Yes, yes, yes. Pasti tadi juga nggak lupa kan di rumah untuk itu? Iya dong. Ya, kita coba yuk. Ayo. Kakak ada yang ngomong Joy Kids. Joy Kids, Jesus on the way. yes, yes, yes. Oke, pasti yang di rumah ini udah pada berdiri apa udah pada siap? Udah dong, pasti yuk, ayo diri. Udah nggak diulang lagi, udah nggak makan lagi. Nggak makan lagi, nggak sampai-sampai Iya, udah kita harus santai. ibadah ya. Kita mau memuji Tuhan. Bener. Ayo Kak. Kita mulai. Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tunjuk ya. Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, semangat adik-adik. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Beri, haleluya, beri, puji Tuhan. Sekarang kita dengerin firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita harus nyanyi lagu satu pujian dulu ya. Jadi sikap berdoanya ya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu.
kami sudah beribadah dari awal Bapak. Sebentar lagi juga kami ingin menyiapkan firman-Mu Bapak, dan kakak kami akan memberikan informasi, memberikan tentang Tuhan Bapak. Dan Engkau berkati siapapun yang melakukan khotbah atau firman-Mu, supaya anak-anak juga yang di rumah rasa diberkati atas firman yang disampaikan oleh kakak-kakaknya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, halo adik-adik yang luar biasa. Selamat sore semuanya. Selamat bergabung dengan ibadah Joy Kids. Ya, hari ini Karika mau membawa sebuah cerita yang luar biasa menarik. Siap dengar ceritanya? Tapi sebelum itu, biasakan untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak pembina. Kenapa? Karena suatu saat kamu bisa buka lagi catatan tersebut dan kamu pelajari lagi. Dan akhirnya apa? Menguatkan kamu lagi yang sedang sedih waktu baca janji Tuhan dalam firman Tuhan yang pernah disampaikan. Jadi bersukacita lagi, ya kan? Iya, jadi sebelum kita lanjut, semuanya ayo siapkan buku catatan, siapkan senjatanya. Tara, ya, Alkitabnya jangan sampai lupa. Lalu pastinya alat tulisnya, ya. Sudah siap? Pasang telinga baik-baik, dengar cerita dari Karika. Hari ini Karika mau bawain sebuah cerita tentang seorang nabi. Wah, kalian pernah dengar nggak ya? Nabi Yeremia. Wah, ada loh ya kitabnya di Perjanjian Lama. Ya, betul, Nabi Yeremia. Kamu tahu nggak? Saking cintanya Tuhan Yesus kepada anak-anak, Yeremia dipanggil sama Tuhan ketika dia masih muda. Siapa di sini yang masih muda? Angkat tangannya. Karika juga masih muda, ya kan? Nah, jadi Nabi Yeremia itu diutus oleh Tuhan saat dia masih muda. Ya, sekarang kita buka ya ayatnya ya. Di Yeremia 1. Nah, dari mulai ayat 4. Perikopnya adalah Yeremia dipanggil dan diutus. Nah, Tuhan Yesus memanggil Yeremia ketika dia masih muda. Apa yang Tuhan katakan kepada Yeremia? Ada di ayat 5. Yuk, buka yuk ayat 5. Kita baca bersama ya dengan suara yang keras ya. Ini juga merupakan pernyataan Tuhan bagi setiap kita. Pernyataan Tuhan buat kamu juga ya. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Wah, dahsyat. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Wah, hebat ya. Ternyata dikatakan sebelum Yeremia ada di kandungan ibunya, Tuhan itu sudah memilih Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, untuk bicara tentang firman Tuhan ke mana saja dan ke siapa saja. Berarti luar biasa ya, Nabi Yeremia dipersiapkan oleh Tuhan. Nah, kamu yang merasa masih kecil, jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa muda. Tuhan itu bisa pakai siapa saja, termasuk kamu dan adikmu dan juga kakak-kakakmu. Semua bisa dipakai Tuhan seperti Tuhan memanggil Nabi Yeremia. Ya, jadi ketika Yeremia ada di kandungan ibunya, Allah Bapa sudah menguduskan dia dan memberi pengurapan kepada Yeremia untuk menjadi seorang nabi. Nah, tapi ketika Allah Bapa mengatakan bahwa aku telah menetapkan engkau Yeremia, tahu nggak jawabnya Yeremia apa? Ada di ayat 6. Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda. Jadi Yeremia waktu pertama kali tahu bahwa dia dipanggil oleh Allah,
Apa dia bilang? Ya Tuhan, aku masih muda, aku gak bisa bicara. Aduh, bicara di depan orang banyak. Dia langsung membayangkan, aduh, menyatakan kebenaran Tuhan di hadapan banyak orang. Orang-orang yang sudah tua, yang sudah dewasa. Aduh. Siapa di sini yang begitu? Kalau misalnya sedang pertemuan keluarga misalnya, ada opung, terus ada tante, ada om, semuanya kumpul jadi satu, terus kamu disuruh pimpin doa. Pernah nggak? Siapa yang masih bilang, nggak mau, aku kan masih kecil, nggak mau, aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa doa mama, terus kabur ke kamar, terus ambil bantal. Ada nggak yang begitu? Ya, sekarang Karika mau kasih tahu, kamu itu seperti Nabi Yeremia, sudah diutus sama Tuhan semenjak kamu belum ada di perut mama. Kamu mungkin masih melayang-layang di udara gitu. Kamu tuh udah dikuduskan, sudah dipilih sama Allah Bapa. Jadi jangan khawatir. Ya, doa itu kalau disuruh pimpin doa itu nggak selalu harus panjang. Oh Tuhan Allah, pencipta langit dan, nggak usah kayak begitu doanya. Doa yang simpel-simpel, yang sederhana. Misalnya, Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Haleluya, amin. Tuh, sempurna kan? Sederhana kan? Iya, tapi makin hari makin belajar kamu untuk berdoa lebih baik. Jadi kalau nanti kamu ditunjuk, kamu langsung mikir, oh saya seperti Nabi Yeremia, gak boleh khawatir, gak boleh takut karena Allah Bapa menyertai saya. Yakin? Ya. Sekarang apa sih yang bisa kita teladani dari Nabi Yeremia berdasarkan kisahnya? Ada beberapa hal yang Nabi Yeremia lakukan dan menjadi teladan buat kita. Mau tahu? Dengar baik-baik ya. Beberapa hal yang harus kita teladani dari Nabi Yeremia. Satu, Nabi Yeremia itu taat kepada Allah. Jadi walaupun di awal dia merasa aduh gak sanggup, aduh aku takut Tuhan, aku gak pandai bicara. Tapi setelah itu dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia tidak mengelak, dia tetap melaksanakan perintah Allah. Walaupun awalnya pasti khawatir ada ya kan, tapi dia langsung saya percaya Tuhan pasti mengurapi saya. Nah, jadi yang pertama apa? Taat kepada Allah. Nah, kalian juga anak-anak Allah yang luar biasa. Taat kepada Allah itu tidak hanya ditujukan dengan berdoa, bersyukur, lalu ke gereja, beribadah, enggak. Tapi hormati wakil Allah di bumi. Siapa? Iya, orang tua kalian, guru kalian, siapa lagi? Kakak-kakak sekolah minggu, ya kan? Siapapun itu yang harus kalian hormati, itu merupakan wakil Allah di bumi. Jadi kalau kamu bilang saya taat kepada Allah, tapi kamu melawan orang tua, itu namanya enggak taat. Nah, mana mungkin kita bisa taat kepada yang tidak kelihatan, kalau kepada yang terlihat saja kita tidak taat. Betul kan? Nah, jadi mulai saat ini, yuk kita teladani Yeremia, taat kepada Allah, dengar-dengaran kepada nasihat orang tua ya. Orang tua bilang A, laksanakan, jangan kamu B, jangan kamu C. Laksanakan apa yang orang tua perintahkan kepadamu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Yeremia itu tidak takut menyatakan kebenaran. Jadi ceritanya begini nih. Yeremia ini diutus sama Allah untuk memperingatkan bangsa Israel yang saat itu menyembah patung. Tuhan itu benci sekali sama orang yang menduakan Tuhan. Jadi mereka menyembah patung. Padahal kan bangsa Israel itu kan bangsa perjanjian ya. Iya kan? Nah, tapi mereka menyembah patung. Yeremia diminta oleh Allah untuk mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Tuhan gak mau ada ilah lain atau ada Allah lain.
satu-satunya yang harus kita sembah. Nah, bangsa Israel itu sudah melanggar perintah Allah. Jadi Allah mengutus Yeremia. Nah, akhirnya Yeremia belajar untuk menyatakan kebenaran. Padahal dia sendiri, tapi diurapi oleh Roh Kudus, dia bicara kepada orang banyak, yaitu bangsa Israel. Nah, walaupun akhirnya bangsa Israel tidak terima diperingatkan oleh Yeremia, akhirnya mereka berusaha untuk apa? Mencelakakan Yeremia. Wah, tapi Yeremia tetap tidak takut, tidak gentar. Karena apa? Karena Yeremia yakin Roh Allah menaungi dia. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, jangan takut menyatakan kebenaran. Kak, aku takut kak kalau aku bilang kamu salah, nanti aku nggak ditemenin sama dia. Atau kak, aku takut kak kalau laporin perbuatan adik aku ke mama, nanti pasti aku dimarahin. Wah, ada ya banyak alasan ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi jangan takut anakku. Yang namanya salah tetap salah. Yang namanya benar harus tetap ditegakkan. Jadi kita harus menyatakan suatu kebenaran. Ya, kalau memang salah minta maaf. Ya, kalau memang benar katakan dengan baik. Ya, utarakan dengan baik. Responnya juga harus baik. Hatinya harus penuh sukacita. Jangan aku begini. Wah, jangan begitu. Siapapun yang melihat kamu marah-marah juga bisa ikut marah, ya kan? Jadi kalau kamu merasa kamu salah, minta maaf. Kamu merasa kamu benar, sampaikan dengan baik-baik. Jelaskan ceritanya bagaimana kepada orang tua sehingga orang tua tidak selalu menyalahkan kamu, gitu ya. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita meneladani karakter dari Nabi Yeremia. Itu yang kedua, ya, menyatakan kebenaran. Lalu yang ketiga, melayani dengan kasih. Kasih. Coba di sini Karika mau tanya, siapa sih yang senang kalau banyak teman? Atau lebih senang kalau tinggal sendiri tanpa teman? Ih, Karika kasih tahu ya, gak enak kalau nggak punya teman. Jadi supaya kita punya banyak teman, kita tuh harus mencurahkan kasih Allah yang Allah sudah berikan buat kita. Jadi seperti Yeremia, dia itu tidak hanya menyampaikan pesannya Allah Bapa, tapi apa? Tapi dia melakukannya dengan kasih karena Yeremia sangat mengasihi mereka. Yeremia sangat mengasihi bangsa Israel dan Yeremia berpikir banyak hal untuk kebaikan bangsa Israel. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, ayo miliki kasih yang besar seperti kasih Allah Bapa. Kasihi saudaramu, kasihi adik kakakmu, jangan jadi teman berantem ya. Kita harus penuh dengan kasih. Kasihi orang tuamu, kasihi teman-temanmu ya, semuanya harus dikasihi. Yang keempat, apa ya? Yeremia itu tidak pantang menyerah. Tadi Karika sudah kasih tahu kan, bangsa Israel terima nggak waktu dinasehati oleh Yeremia? Enggak awalnya, dia ditolak bahkan. Dia tidak diterima. Tapi apa yang Yeremia lakukan? Dia tidak pernah menyerah. Dia selalu berusaha. Cara yang satu belum berhasil, dia minta hikmat sama Tuhan. Oke, lakukan cara kedua. Belum berhasil juga, dia terus berdoa sama Tuhan. Oke, ikuti cara ketiga, terus begitu. Karena apa? Karena tadi dia punya kasih. Dia tahu bahwa bangsa Israel itu harus diselamatkan. Sehingga dia tidak menyerah. Siapa di sini udah belajar dari pagi setengah jam misalnya, 30 menit, nilainya masih jelek. Besok berusaha lagi 1 jam, diperpanjang. Oke, belajar 1 jam, nilainya masih kurang. Perpanjang lagi jam belajarnya, jangan menyerah, jangan waktu lihat nilai. Udah, emang aku nggak bisa nih. Aku nggak bisa ngerjain tugas, jangan begitu. Semua anak pintar, ya. Semua
segambar dan serupa Allah. Jadi kamu semua itu pintar. Ya, hanya kamu harus terus melatih supaya kamu bisa memberikan yang terbaik untuk siapa? Untuk Tuhan, sehingga berdampak buat dirimu sendiri dan orang lain. Nah, itu dia 4 karakter yang harus kita teladani dari Nabi Yeremia. Pertama apa tadi? Nah, Nabi Yeremia itu taat kepada Allah. Yang pertama. Lalu Nabi Yeremia tidak takut menyatakan kebenaran. Lalu yang ketiga apa? Nabi Yeremia melayani dengan kasih. Dan yang terakhir, dia tidak pantang menyerah. Ya, jadi banyak hal ternyata yang bisa kita pelajari dari Nabi Yeremia. Ingat, jangan merasa kamu masih kecil atau masih muda, karena Nabi Yeremia dipanggil dan diutus Allah ketika dia pun masih muda. Jadi nggak usah nunggu tua. Tuhan, aku nanti melayaninya waktu umur 40 tahun aja deh, gitu. Jangan, dari sekarang melayani. Apa? Kakak, apa yang bisa aku bantu misalnya dengan taat melaksanakan tugas, itu juga namanya melayani Tuhan. Dan melayani orang tua di rumah, ya kan, ambilkan minum, siapkan makanan, itu juga namanya melayani. Nah, kamu berdoa buat teman-teman Joy Kids yang lain, itu juga namanya melayani. Jadi tidak tunggu sampai kamu dewasa atau sampai kamu tua, atau bahkan kamu mau nunggu sampai jadi oma-oma atau opa-opa. Ya, jangan dong. Mulai dari sekarang, ayo melayani Tuhan, ya. Nah, sekarang kita masuk ke ayat hafalannya, ya. Yuk, ayat hafalannya itu dari Yeremia 1 ayat 7. Siap untuk membacanya bersama dengan suara yang keras, ya. Ini adalah pernyataan iman dari Tuhan untuk Yeremia dan berlaku juga buat Karika dan kalian. Oke, yuk kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ya, renungkan baik-baik cerita hari ini, berkat rohani hari ini yang pastinya akan membuat kamu yakin dan percaya untuk lebih sungguh lagi ikut Tuhan Yesus, ya. Jangan lupa ayat hafalannya dihafal, kemudian kamu bisa rekam ketika kamu menghafalkannya dan boleh kirim ke Karika, Kak Kris atau Kak Mega, ya. Nah, bagi anak-anak yang selama ini sudah rajin melaksanakan tugas dari kakak-kakak pembina, 2 jempol buat kalian. Yuk, yang lainnya juga harus rajin. Setelah mendengar firman ini, wah, ayo, tidak pantang menyerah, taat kepada Allah, dan penuh dengan kasih, ya kan? Banyak teladan yang harus kita teladani dari Yeremia. Ya, itu saja yang mau Karika sampaikan. Karika percaya kalian adalah anak-anak yang luar biasa, ya. Oke, sekarang Karika mau tutup firman Tuhan kita pada sore hari ini. Semua ambil sikap berdoa. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami belajar untuk meneladani Nabi Yeremia. Kami tahu Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami masih muda, tapi Tuhan mau pakai kami lebih dahsyat lagi, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Berkati teman-teman kami dan berkati juga pembina-pembina Joy Kids, Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau Allah yang memberi kesehatan, memberi kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera melingkupi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.